Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan coba bikin video untuk materi saya lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang Be Effective and Be Inspiring Leader, dimana topik yang keempat kita bicara masalah coaching. Teman-teman masih ingat waktu yang kemarin kita ada topik yang pertama bicara masalah feedback, kemudian yang kedua kita bicara masalah komunikasi, dan yang terakhir kemarin kita bicara masalah delegasi. Nah, sekarang kita akan bicara masalah coaching. Teman-teman mungkin dari sekian banyak teman-teman ada yang sudah pernah mempunyai bawahan atau misalkan tim kerja. Nah, disitulah fungsinya dari coaching ini bisa dilakukan oleh siapapun, walaupun teman-teman bukan sebagai seorang atasan. Nah, kenapa bisa dilakukan oleh siapapun? Karena pada prinsipnya dalam coaching ini adalah di mana saat proses teman-teman berkomunikasi dengan cukup baik dengan rekan atau dengan teman Anda. Karena di dalam coaching ini tentu kita tidak hanya menggurui, tetapi memberikan masukan atau bahkan sekedar mendengarkan dari apa yang teman-teman sampaikan. Nah, saya akan langsung ke materinya saja. Untuk teman-teman yang belum subscribe video saya, silahkan di subscribe, kemudian like dan share ya. Dan kita akan nanti baca bersama, tentu dengan teman-teman berikan komen di bawah inbox dalam video saya ini. Baik, saya akan coba buka materinya terlebih dahulu. Di sini ada kita bicara masalah Be Effective, Be Inspiring Leaders ya. Kita akan coba ulik sedikit lagi terkait dengan bos atau leader. Bedanya tentu bisa lihat di sini ya, dimana bos itu memerintahkan untuk membawa dirinya menjadi sukses, tapi apabila leader tidak, leader akan membawa semua orang untuk menjadi sukses, dan tentunya posisinya pun ada di depan. Dan pada saat ini kita akan bicara masalah keterampilan kunci untuk yang saya sampaikan sebelumnya ada 3. Nah, sekarang kita akan nomor 4, yaitu bicara masalah coaching. Oke. Nah, nanti masih satu lagi tentang mengatur prioritas, tapi itu video saya yang terakhir untuk seri Be Effective or Be Inspiring Leaders. Teman-teman tentu pernah mendengar atau tahu lah ya, untuk yang pecinta bola pasti tahu dengan sosok yang saya gambarkan di layar saat ini. Beliau ini adalah Sir Alex Ferguson ya, sebagai seorang coach yang cukup sukses pada saatnya, pada saat waktu itu. Teman-teman tahu klubnya apa? Ya, itu ada bocorannya di belakangnya, ada MU ya, Manchester United. Kalau teman-teman lihat dari sisi video-video yang sudah ditampilkan di beberapa pemberitaan, kemudian juga mungkin YouTube, yang teman-teman lihat, teman-teman bisa melihat bagaimana proses dia mencari bakat sampai dengan membawa beberapa bintang yang ada di dunia sepak bola saat ini, sehingga bisa menjadi pemain-pemain yang berkaliber internasional dan profesional, di mana bisa melakukan beberapa hal teknik atau trik atau bahkan bekerjasama dengan tim dengan cukup baik, sehingga boleh dikatakan nih, kalau menurut saya pribadi, mungkin untuk teman-teman yang lain berbeda alasannya dengan saya sampaikan. Beliau ini bisa menyampaikan atau memberikan taktik atau pelatihan yang cukup baik, sehingga orang-orang akan bisa mengikuti dia dan menjadi membawa sebuah klubnya menjadi klub yang cukup ternama terbaik pada saatnya, pada saat waktu itu gitu. Nah, cara seperti apa? Tentu kalau misalkan teman-teman lihat YouTube-nya atau video-video terkait dengan coach ini, Sir Alex Ferguson ini, dia membawa kekeluargaan, membawa hubungan kekerabatan di dalam klubnya, sehingga si pelatih dengan pemain-pemainnya atau atletnya itu tidak ada jarak di antara mereka berdua atau di antara teman-teman yang lain. Sehingga kalau teman-teman pernah lihat video pada saat Beckham pertama kali direkrut, pada saat itu tentu dia sebagai pencari bakat ya, pada saat Beckham waktu masih muda, Sir Alex Ferguson datang ke dirinya dan kemudian menawarkan, bahkan mengajak bicara, sehingga menawarkan bagaimana kalau bergabung dengan tim. Dan pada saat bergabung dengan tim, dia masih ingat kapan si Beckham ini ulang tahun, kapan dia harus berkata selaku ayah dalam klub. Dan ternyata memang Beckham menganggap Sir Alex Ferguson sebagai seorang ayah yang di lapangan, walaupun dia punya ayah sendiri secara ayah kandung gitu ya, tapi dia bisa membuat sosok orang ini menjadi ayah daripada pada saat dia jauh dari keluarga. Nah, hal-hal seperti itu mungkin tidak semua orang bisa melakukan, karena tidak semua orang bisa merasakan nyaman bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, dalam hal ini tentu atasan ya. Nah,
Kadang-kadang kita datang ke kantor hanya datang pagi, pulang lagi sore untuk melakukan absen, sehingga pada saat itu kewajiban kita tuntas. Nah, padahal dalam hal pekerjaan mungkin sebagian dari kita bisa menghabiskan hampir 12 jam 12 jam di mana teman-teman merasakan bekerja di luar keluarga, di luar lingkungan keluarga atau rumah, sehingga seringkali ketemu hanya dengan atasan, dengan bawahan, atau dengan teman-teman di lingkungan kerja. Dan ini biasanya membuat waktu kita habis untuk berinteraksi dengan mereka. Ya. Saya lanjutkan materi saya. Kapan dilakukan coaching? Nah, ini ada yang menarik teman-teman. Saya secara singkat saja. Yang pertama adalah pada saat staf memerlukan arahan pekerjaan. Tentu orang-orang baru masuk gitu ya, karyawan baru tidak bisa langsung bekerja. Pasti ya, karena kita harus menjelaskan bagaimana job desk-nya dia, ini lingkungannya dia, kemudian ini teman-temannya dia, ini atasannya dia, ini user-usernya dia, dan bahkan perusahaannya seperti ini. Kita jelaskan di dalam pengarahan di awal, atau kita sebut biasanya onboarding. Pada saat teman-teman masuk di hari pertama, kita melakukan induction training di mana kita jelaskan terkait dengan apa-apa saja yang harus dipatuhi, apa-apa dia harus ketahui, apa-apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan, sehingga di situ dia bisa merasakan bahwa gambaran perusahaan seperti ini, gambaran teman-teman seperti ini, bahkan gambaran job desk seperti ini. Nah, kadang-kadang kami sebagai seorang HR membuat suatu pertemuan khusus untuk orang ini ketemu dengan atasannya, karena pada saat itulah hal-hal yang perlu diperhatikan bisa disampaikan oleh atasan kepada karyawan baru ini. Contoh misalkan kamu harus melakukan hal ini, kamu harus koordinasi dengan siapa, kamu harus melakukan apa, dan lain-lainnya. Dan itu sangat penting, karena kadang-kadang kalau karyawan baru tidak tahu apa-apa, itu justru akan membuat dia tidak nyaman, dan tidak menutup kemungkinan orang ini akan resign pada saat belum kontrak itu habis atau masa probation dia selesai, sehingga dia akan merasa tidak nyaman mungkin pada saat itu, dan dia tidak merasa bahwa saya tidak kalau bahasa kita tidak diwaro atau tidak digubris gitu ya, sehingga membuat dia merasa bahwa saya nggak nyaman di sini, mungkin saya nggak cocok di sini. Padahal belum tentu, siapa tahu mungkin mereka belum tahu pekerjaan seperti apa. Nah, kita ajak dia datang, kita ajak ngobrol, dan kita sering melakukan coaching sehingga dia bisa melakukan apa yang kita inginkan untuk mencapai keberhasilan pekerjaan. Ya. Yang kedua adalah untuk staf berbakat dan memiliki potensi untuk menjadi menaiki jenjang karir yang lebih baik di atasnya. Nah, kadang-kadang begini, banyak di rekan-rekan kita di kantor itu kelihatan bagus kinerjanya, tapi karena tidak diurus oleh bagian development, sehingga orang ini terbengkalai karirnya. Padahal seharusnya dia bisa mencapai karir yang lebih baik dengan pekerjaan dia yang kan tantangan yang akan kita berikan lebih tinggi lagi, atau lebih rumit atau lebih menantang untuk di posisi di atasnya. Untuk itu kita perlu melakukan yang namanya adalah biasanya kita akan melakukan assessment. Kalau di bidang saya biasanya akan melakukan assessment terlebih dahulu, atau meminta pendapat daripada atasan, atau yang ketiga adalah kita memiliki yang namanya KPI. Kita melihat bagaimana kinerja dia dalam 6 bulan, dalam setahun ini, dalam tahun kedua, tahun ketiga, sehingga hal itu akan bisa kita kumpulkan dan kita ajak dia bicara apa yang dia inginkan ke depannya, passionnya seperti apa, dan mungkin dia akan bisa menyampaikan kita bahwa dia ingin setahun ke depan ini menekuni pekerjaan yang berbeda dengan sekarang misalkan, atau dia ingin bisa memimpin tim, atau dia ingin mendapatkan proyek-proyek baru sehingga dia bisa mendapatkan refreshment dan lain-lain. Nah, itu tidak akan kita dapatkan kalau tidak kita melakukan coaching biasanya. Makanya sebagai seorang atasan biasanya diberikan waktu minimal sekali 1 tahun sekali untuk mengajak diskusi, dalam hal ini coaching ya. Karena apa? Apabila kita mendapatkan karyawan yang berbakat, berpotensi, tapi tidak kita kembangkan, dampaknya akan sangat luar biasa buat teman-teman yang lain di lingkungan. Mungkin dia bisa menjadi provokator, mungkin dia bisa menjadi pengaruh buruk buat teman-teman yang lain, dan yang lain-lain ya. Karena biasanya orang-orang yang seperti ini itu akan sering didengar oleh teman-teman yang lain. Wah, pendapatnya dia akan sering didengar, dia ngomong apa dipercaya, apalagi kalau dia senior, tentu junior-junior akan mengikuti dia. Nah, kalau tidak kita lakukan pengawasan, monitoring dari sejak awal, tentunya akan jadi masalah ya. Teman-teman bisa melihat ini di dalam dunia kantor, dalam pekerjaan. Bisa akan melihat senior mana yang memang bisa mengikuti dengan baik, senior mana yang malah menjadi dalam tanda kutip biang kerok gitu ya, karena dia akan dikit vokal menyerahkan apa yang dia rasakan dalam perusahaan ini, karena dia orang lama, sehingga dia tahu perkembangan dari perusahaan awal sampai dengan sekarang. Nah, ini harus kita jaga, dengan adanya coaching ini akan sangat membantu. Yang ketiga adalah karyawan
kita tidak tahu potensinya seperti apa dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kadang-kadang pertemuan coaching ini yang membantu kita untuk membuat dia merasakan bahwa oh iya ya, saya punya fungsi ini, oh iya ya, saya punya bakat ini. Nah, kadang-kadang kalau di bidang rekrutmen atau assessment atau seorang asesor kita melakukan assessment, kita akan melihat kayaknya kita nih orang ini punya deh kemampuan khusus tapi kita belum tahu apa. Nah, kita undang dia proses, kemudian kita berikan pelatihan. Sebelum pelatihan kita melakukan pengujian assessment tadi, dan setelah itu kita berikan pelatihan sehingga kita bisa melihat bahwa ini berkembang nggak yang kita inginkan atau yang ada dalam dirinya bisa meningkat nggak. Nah, itu biasanya kita juga perlukan dengan coaching. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu ya kita nggak tahu nih sampai kapan orang ini punya bakat atau potensi kalau kita tidak manfaatkan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah tentunya dalam punya masalah dan kinerja, misalkan punya masalah keluarga atau masalah di pribadi ya yang bisa berpengaruh terhadap pekerjaan atau bahkan masalah-masalah yang ada di kantor dengan rekan kerja, dengan lokasi kantor atau lokasi dari tempat duduknya dia, ruangan kerja, misalkan nggak nyaman, AC-nya panas dan lain-lain, itu kan juga bisa. Nah, inilah yang perlu kita lakukan coaching. Kadang-kadang dari kita semua, yang mana sih kira-kira yang sering kita ketahui bahwa coaching harus dilakukan? Ya, kadang-kadang teman-teman, saya pun pada awal belajar mengenai masalah coaching, saya akan merasa bahwa kayaknya hanya masalah karyawan yang punya masalah yang harus kita coaching. Ternyata enggak loh, ternyata masih banyak yang lainnya ya. Tadi yang saya bilang ada masalah karyawan baru, maksudnya baru orientasi baru, kemudian karyawan sudah punya potensi, bahkan yang kita nggak tahu punya potensi bisa kita maksimalkan. Nah, itulah makanya kenapa coaching itu dilakukan ya. Prosesnya cukup mudah. Pertama tentu teman-teman bisa mengundang yang bersangkutan ke ruangan kerja, ruangan tertutup, atau misalkan di kantin, atau misalkan di lokasi memang sepi, nyaman, tidak banyak orang melihat, sehingga kita bisa melakukan dengan nyaman, ngobrol gitu ya, dengan diskusi yang mungkin bisa kita buka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana tentang kabar gimana, pekerjaan apa yang sedang dilakukan. Nah, setelah itu kita berlanjut ke masalah-masalah yang lainnya. Nah, intinya adalah menunjukkan rasa nyaman dan tujuannya untuk apa kita undang mereka atau memanggil mereka untuk berbicara ya. Yang kedua adalah kita punya yang namanya cross coaching dengan score model. Nah, nanti akan saya jelaskan seperti apa sih score model itu. Sebenarnya susah gampang, tapi kalau teman-teman lakukan akan memudahkan teman-teman dalam melakukan proses. Karena itu berunut dari A sampai dengan Z gitu ya, dari awal sampai dengan akhir itu ada prosesnya. Dan yang kedua jangan lupa keterangan coaching sebelumnya yaitu komunikasi dengan melakukan ikuti dan arahkan. Kita dengarkan terlebih dahulu, dengarkan, kita tangkap informasi-informasinya dan kemudian kita arahkan ya. Dan yang terakhir tentu kita akan melakukan penutupan dengan melakukan kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dan bagaimana tindak lanjutnya. Apa kita ketemu lagi atau mungkin nanti 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan kemudian dengan melihat kemajuan dari yang kita lakukan coaching sebelumnya ya. Nah, ini yang saya masukkan tadi, score model. Score model itu sebenarnya terdiri dari yang O-nya outcome, I-nya atau A itu effect, yang S itu symptoms, dan C itu causes, dan R-nya resources ya. Penjelasan seperti apa ini saya sudah sampaikan di sini, di slide ini sudah saya tuliskan. Maksudnya resources itu adalah pengetahuan terkait kemampuan apa yang Anda perlukan untuk mencapai tujuan itu. Jadi kita tanyakan ke dia, punya apa kira-kira kalau kamu punya masalah untuk mencapai ke situ, kan sudah punya apa, daya kemampuan kita atau keterampilan kita sudah punya itu seperti apa. Dan kemudian bayangkan bagaimana teman-teman bisa mengambil langkah-langkah itu sehingga dalam pikiran kita ada visualisasinya. Kira-kira kalau misalnya mau A, gimana cara mencapai A? Kalau mau B, bagaimana mau B? Begitu ya langkah-langkahnya. Dan juga sepanjang pengetahuan Anda, siapa yang kira-kira sukses mencapai tujuan tersebut? Tentu ada role model yang bisa kita tampilkan. Terus kita agak kebayang nih cara ngebantunya bagaimana. Oh, ternyata dengan cara kita menunjukkan si B itu kayaknya pernah melakukan hal yang sama deh dengan kamu. Coba deh kamu lihat cara-caranya dia seperti apa, cara kerjanya, cara bagaimana dia menyusun laporannya misalkan, atau cara dia berinteraksi dengan user atau lain-lain. Nah, itu kita lihat. Nah, kita bisa beri masukan ke mereka bahwa catat kira-kira apa yang dia dapatkan di situ sehingga dia bisa sukses di situ. Atau dengan tokoh-tokoh yang kita lihat di biografi, di buku, di literatur atau di YouTube, sehingga kita bisa mempelajari hal itu dan kita bisa memberikan masukan kepada mereka, dan mereka pun merasa bahwa oh iya, kalau tokoh yang saya suka ini lakukan hal ini nih Pak. Nah, gimana kita lakukan begini. Nah, kan lebih enak, jadi lebih nyambung kitanya. Dia merasa nyaman dengan apa yang ingin dia akan ambil caranya, dan kita tinggal mengarahkannya saja ya.
tentu ada berhubungan dengan kondisi mental, ya. Tentu pada saat itu apakah dia sudah siap untuk berbicara atau belum, ya, kita bisa sampaikan bahwa kalau kamu belum siap, kita akan cari waktu lagi gitu. Dan yang kedua, sebenarnya tantangan ini pernah nggak sih kamu alami, atau ada tantangan lebih besar lagi sebelum ini? Nah, kita tanyakan juga sebagai catatan buat kita. Dan yang terakhir adalah siapa yang kira-kira perlu mendapatkan Anda dapatkan masukan atau konsultasinya yang bisa teman-teman dengarkan. Belum tentu loh sebagai atasan tuh kita akan didengarkan, belum tentu. Mungkin bahkan temannya atau bahkan mungkin rekan di divisi lain yang akan didengarkan. Nah, itu bisa jadi teman-teman. Ya, itu kita tanyakan. Atau kita cari tahu nih, dia dekat dengan siapa sih sehari-harinya, kita akan membantu dia. Ya. Oke, kemudian yang lainnya adalah outcome. Outcome-nya tentu yang tadi saya bilang, apa yang diinginkan hasilnya, apa yang ingin akan Anda lihat, dengar, dan rasakan jika Anda sudah mencapai hasil yang diinginkan, dan jangka waktu berapa lama, yaitu outcome-nya, hasilnya ke depannya akan seperti apa yang diharapkan. Dan kemudian efek, tentu kita bicara masalah apa yang akan terwujud nih kalau misalkan hasil tercapai. Apakah ada kepuasan, apakah teman-teman berharap ada kenaikan gaji, ada kenaikan promosi, dan lain-lain. Kemudian maknanya, yang saya bilang tadi, makna pencapaian tujuan, apakah menjadi puas atau hal yang lain, atau teman senang, happy, nah itu kan juga bisa menjadikan tujuan. Perbedaannya apa dari sekarang dan yang nanti kalau misalkan teman-teman mencapai tujuan? Misalkan sekarang yang tadi nggak ngerti masalah penjurnalan, nanti belajar tentang training penjurnalan, teman akan lebih paham bagaimana membaca laporan keuangan. Nah, kan juga itu suatu tujuan perbedaannya, ya. Kemudian yang symptoms, kalau kita bicara masalah symptom, tentunya kita bicara masalah hubungan-hubungan dengan outcome yang ingin kita raih. Ya, contohnya adalah apa hambatan yang akan Anda hadapi dalam mencapai tujuan outcome tadi. Kemudian selama ini apa sih menjadi masalah? Nah, jadi kita gali-gali di sini, kita catat, kita gali, dan kita diskusikan. Ya, karena masa ini sebagai atasan bisa nggak mencapaikan, maksudnya bisa membantu dia untuk mengurangi masalah itu atau menyelesaikan masalah itu. Kemudian kira-kira kalau kita ingin mencapai sukses, apa nih yang bisa menggagalkan rencana kerja kita? Dan juga harus catat teman-teman, apakah memang ternyata waktu kerja Pak kurang, atau saya kalau sudah punya anak harus pulang cepat, nah harus cari solusinya seperti apa? Mungkin tidak memberikan kesempatan dia untuk bekerja di rumah, atau misalkan bisa memberikan dia kelenggangan waktu dalam menjalankan proyek dan lain-lain, ya. Dan kasusnya adalah kapan teman-teman merasakan bahwa ini masalah ini timbul. Jadi juga harus tahu kenapa masalahnya bisa timbul dan kapan. Karena kalau tidak, ya bagaimana kita akan bisa menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tadi. Dan masalahnya ini kira-kira apakah betul sebagai penyebab masalah atau hanya bumbu-bumbu saja yang tentu kalau kita abaikan nggak menjadi masalah, atau malah kebalikannya, kalau kita abaikan menjadi masalah. Nah, itu kita akan menjadikan bahan topik untuk melakukan komunikasi tadi dalam coaching, ya. Intinya adalah coaching ini teman-teman harus dilatih bicara, ngobrol. Yang punya anak yang bisa belajar dengan anaknya, ya. Tentu kalau kita punya anak kan pasti ada masalah, ya. Anak ini tidak mau belajar atau tidak mau mandi, kita ngobrol, diskusi, jangan main perintah. Karena tentu teman-teman yang akan dibutuhkan adalah mendengarkan. Kenapa dia nggak mau? Kenapa dia nggak mau mandi? Kenapa dia ini? Pasti ada alasan. Nah, itu yang kita cari alasannya. Kemudian lakukan terus. Kalau punya teman-teman punya partner yang belajar tentang coaching juga, ya gantian. Pura-puranya teman-teman sama-sama lagi dilakukan coaching. Teman-teman atau coachnya dan yang satu menjadi coachingnya, gantian. Ya akan lebih lebih lancar lah nanti dalam hal proses kejadian nyata di teman lakukan, ya. Nah, di sini saya sampaikan terkait dengan formnya. Nanti teman-teman bisa catat sendiri contoh seperti ini. Jadi teman-teman bisa lakukan pertanyaan-pertanyaannya cukup mudah sebenarnya. Teman-teman sampaikan bahwa diskusi ini diharapkan teman-teman bisa melakukan apa tindakannya akan diambil dan apa hasil yang dicapai. Nah, catat nih actionnya apa, langkah pertamanya melakukan apa, tanggal berapa misalkan teman-teman ingin melakukan hal itu, sampai action kedua, ketiga, keempat, dan langkahnya kapan. Dan yang kedua, setelah kita dapatkan semua informasi seperti tadi yang menggunakan skor tadi, teman-teman tanyakan kapan nih kita bisa mencapai, kapan kita bisa ketemu lagi, gitu ya. Karena untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa si outcome tadi bisa terpenuhi atau tercapai, sehingga teman-teman akan yakin bahwa ini termonitor dan teman-teman tidak akan sia-sia coaching yang dilakukan pada hari ini, karena hari berikutnya teman-teman akan melihat kinerjanya atau monitornya seperti apa. Dan yang ketiga, tanyakan dulu dalam skala 1 sampai 10, yakin nggak? Oh, saya nggak yakin Pak. Berapa skornya? 6. Loh, kenapa 6? Alasannya apa? Gitu. Tapi kalau kebalikannya, yakin Pak 10 saya bisa mencapai. Wah, bagus. Catat. Kenapa yang mau dia yakin? Nah, itu kan membuat dia lebih membuat dia merasa bahwa
men-trigger dia, memberikan dia semangat, memberikan dia keyakinan bahwa dia mampu. Beda dengan tadi skor 6. Dengan catatan itu kita bisa memberikan bahwa oh kamu harus mengerjakan ini nih, kamu harus mengerjakan ini. Jadi ini perhatikan, ini harus dilakukan, ini harus dihindari. Nah, kita memberikan itu saja saran-saran. Karena biasanya penyelesaian masalah itu timbul bukan dari diri kita sendiri, tapi dari orang yang kita ajak bicara. Orang punya masalah kan sebenarnya hanya ingin didengarkan. Sehingga pada saat kita mengatakan, oh kamu maunya apa kalau begitu, ini ngomong bla 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 gitu. Nah kita yakin, nah itu mungkin yang bisa kamu lakukan. Nah kadang-kadang malah justru dari dia sendiri lah kita bisa tahu bahwa gimana caranya dia bisa mencari masalah gitu. Karena kita sebagai pendengar, biasanya orang ingin melakukan curhatan hatinya, sehingga dia bisa yakin apa yang dilakukannya benar gitu. Ya, intinya saya sampaikan tadi dalam melakukan keterampilan kunci untuk kunci harus latihan, karena tidak ada keberhasilan dilakukan tanpa adanya latihan. Ya, karena seluruh hidup sama, kamu itu bukan lagi tetapi ialah perilaku, maka harus dilakukan sehari-hari, jadi hidupkan. Ya, baik teman-teman, kalau teman-teman nanti membutuhkan lembaran contoh yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa komen di message ke saya bahwa ingin mendapatkan lembaran coaching tadi, skor model, nanti akan saya kirimkan ke alamat email teman-teman. Dan juga teman-teman jangan lupa tetap berlatih, dan kalau ada pertanyaan silakan komen di dalam video saya sekali ini sehingga kita bisa belajar bersama, teman-teman. Nah, kita masih ada video yang kelima nanti terkait dengan menentukan prioritas, karena itu adalah satu elemen kunci juga sebagai seorang leader, sehingga teman-teman bisa menentukan mana yang perlu, mana yang tidak. Ya, jangan lupa kalau teman-teman merasa ini sangat berguna, bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain, dan kita bisa belajar bersama. Dan juga nanti mungkin suatu saat nanti teman-teman bisa bekerja dalam perusahaan sama dengan saya, siapa tahu gitu ya. Sampai ketemu lagi teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.